Hati-hati ya bang, ucap Dira. Iya lain kali kalau ada apa-apa periksa dulu barangnya, kan gue yang repot, ucap Marvel. Cek, iya bawel lu, jawab Dira. Kita balik dulu ya, kalian hati-hati, ucap Marvel pada mereka yang ada di sana. Hati-hati juga bang, jawab Kevin. Marvel hanya ngangguk, dia pun berlalu pergi diikuti Aldi. Tadi sebelum Aldi berlalu pergi, dia sempat tersenyum pada Feby dan itu tak lepas dari tatapan tajam bara. Udah pada makan belum? Tanya Anya. Belum nih, jawab Satria. Ya udah makan yok mumpung dapur sepi tuh, ajak Anya. Mereka semua ngangguk dan pada pergi ke dapur kecuali Bara yang tiba-tiba narik tangan Feby dan membawanya menjauh dari teman-temannya. Apalagi sih Bar? Gue? Meme PPPTT, belum sempat ngomong Bara udah melumat bibir Feby dengan kasar. Feby yang kaget hanya membulatkan matanya, dia terus mendorong dan memukul dada Bara agar menjauh darinya tapi nihil. Bara tetap memeluknya erat dan terus melumat bibir Feby tanpa peduli ada yang lihat mereka. Feby tiba-tiba nangis, dia marah sama Bara, karena Bara selalu membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Feby selalu lemah saat ada di dekat Bara. Bara menghentikan ciumannya saat dirasa Feby kehabisan nafas, dia tahu Feby nangis saat itu. Bara langsung meluk Feby erat, dia sudah memantapkan diri buat berubah dan kembali berusaha untuk dapat kepercayaan dari Feby. Feby tambah terisak dalam pelukan Bara, dia tumpahkan semua rasa sakitnya selama ini. Maafin aku sayang, aku janji bakal ninggalin Andin demi kamu, aku gak bisa gini terus sayang. Aku gak bisa, lirih Bara yang masih meluk Feby erat. Kasih aku kesempatan Bi, aku mohon, lanjut Bara. Hicks, aku benci kamu Bara Hicks, isak Feby. Bara sedikit menyunggingkan senyumnya saat Feby kembali memanggilnya dengan panggilan aku. Aku tahu, aku ngerti kamu kecewa banget sama aku waktu itu, tapi aku lakuin ini karena aku terpaksa Bi. Aku disuruh papi Andin buat jagain Andin karena penyakitnya, jelas Bara. Tapi kamu cium dia, Hicks, isak Feby. Aku salah Bi, aku emang brengsek, tapi aku janji aku gak bakal nyakitin kamu lagi. Aku janji, yakin Bara. Feby langsung melepas pelukan Bara dan menatap Bara. Aku butuh waktu Bar, kalau kamu emang mau berubah, tolong buktikan, ucap Feby. Bara langsung ngangguk. Aku janji Bi, aku bakal berubah dan buktiin sama kamu kalau aku bener-bener sayang sama kamu, tulus Bara. Feby tersenyum dan itu berhasil membuat hati Bara menghangat. Udah lama kayaknya Feby gak nunjukin senyum itu padanya. Jangan seneng dulu, aku masih belum maafin kamu, ucap Feby membuat Bara kembali deg-degan. Yah, kok gitu sih sayang, rengek Bara. Gak usah sok manja, buktiin tuh omongan kamu. Tegas Feby. Dia langsung pergi ninggalin Bara tapi Bara cepat-cepat ngejar dia. Keesokan harinya, pagi-pagi Feby dan Anya udah seger gitu penampilannya karena mereka baru saja selesai mandi. Bentar lagi juga bakal ada penjelajahan jadi semua peserta udah pada bangun. Bi, panggil Deren dari kejauhan. Terlihat Deren mulai berjalan ke arah Feby dan Anya yang lagi berdiri depan tendanya. Udah sarapan? Tanya Deren. Belum, jawab Feby. Sarapan yuk, bentar lagi jelajah. Lo gak boleh gak makan kalau gak mau asma lo kambuh karena kurang energi dan kecapean, suruh Deren. Gue malas Ren, dapur lagi rame gitu, jawab Feby. Iya Bi bener apa kata Deren, lo punya asma, nanti kalau lo kecapean terus asma lo kambuh gimana? Sambung Anya, ini udah gue buatin sarapan buat Feby, ucap Bara yang tiba-tiba datang. Nah itu Bara bawa makanan, awas lo kalau gak makan, ucap Deren. Iya Der bawel banget sih lo, jawab Feby. Ya udah ayo sarapan di dalam tenda kamu aja, ajak Bara. Enak aja lo, gak gue makan di sini aja, tolak Feby. Yakin lo mau makan berdiri? Gak boleh lo, ucap Bara. Ya udah gue tinggal duduk, sewot Feby. Ternyata masih galak, batin Bara. Cek jangan ngebantah bisa gak sayang, aku gak bakal ngapa-ngapain kamu kok, ucap Bara. Gue gak mau Bara Arkana,
jawab Feby. Ya udah deh, sini aku suapin, ujar Bara. Gue bukan anak kecil Bara, lo kenapa sih gitu amat, ucap Feby. Sedangkan Anya dan Darren hanya tersenyum lihat perdebatan Bara dan Feby. Feby emang udah nyeritain semuanya pada Anya soal tadi malam. Ya makan ama gue aja yuk ke dapur, ajak Darren. Yuk ah Der, gak enak kayaknya ada yang mau baikan, godaannya. Gue ikut napa, ucap Feby. Gak, kamu makan sama aku Bi, sarkas Bara. Feby tak menjawab, dia hanya cemberut karena kesal. Ya udah Bar, gue kesana duluan, pamit Darren, dan Bara hanya ngangguk. Darren dan Anya pun meninggalkan Bara dan Feby berdua depan tenda. Mau sarapan di mana sayang? Tanya Bara. Gak usah sok perhatian, sewot Feby sambil berlalu ke dalam tendanya. Bara hanya terkekeh lihat sikap Feby sama saat mereka baru ketemu, galak. Bara pun nyusul Feby ke dalam tendanya. Anggun yang melihat kejadian itu dari depan tendanya, menggeram marah, dia gak akan biarin Bara jatuh ke dalam pelukan Feby lagi. Kenapa? Hati lo panas lihat Bara dan Feby akur lagi. Sinis Mona yang tiba datang, Anggun langsung menatapnya tajam. Jaga mulut lo, geram Anggun. Gun, lo gak bakal berhasil menangin hati Bara. Lo tuh cuma sampah busuk dibandingkan Feby, sinis Mona. Emosi Anggun memuncak, tapi dia tahan. Dia tak boleh terpancing omongan Mona. Jangan ikut campur urusan gue Mona, kalau lo gak mau celaka, ancam Anggun. Mona malah terkekeh sinis. Gue akan bongkar semua kebusukan lo Gun, gue masih gak ngangka, lo selicik ini, tegas Mona. Sebelum itu gue gak akan biarin hidup lo tenang Mona, dan satu lagi, lo jangan bangga mililikin Deon, lo gak tahu kan apa yang Deon lakuin di belakang lo sama gue, sinis Anggun. Mona sempat terpancing, tapi dia harus bersikap santai dan tegas depan Anggun. Gue gak peduli dan gue gak heran, lo kan emang suka ngeganggu cowok orang, atau lo juga suka om-om, sindir Mona. Kita lihat aja nanti Mona, lo bakal mohon-mohon sama gue buat maafin lo, sinis Anggun. Gue gak takut Anggun, jawab Mona. Woi kalian malah ngobrol, noh ditungguin yang lain buat sarapan, ucap Dira yang tiba-tiba datang. Gue gak lapar kalian duluan aja, jawab Anggun. Ya lo mah awas gak kuat nanti pas jelajah, ucap Dira. Kan ada Kevin hehe, jawab Anggun, sambil ngelirik Mona sinis. Mentang-mentang dapat kepastian dari Kevin lo, ucap Dira. Udah yuk Dir, gue udah lapar, potong Mona. Ya udah ayo, Gun beneran lo gak mau sarapan? Tanya Dira. Iya Dir gue lagi gak pengen, jawab Anggun dan Dira hanya ngangguk. Mona langsung narik tangan Dira dan meninggalkan Anggun yang masih berdiri depan tendanya. Lo kenapa sih Mon? Tanya Dira saat dia dan Mona jalan beriringan menuju dapur. Mona menghentikan langkahnya dan menatap Dira. Lo mau tahu? Tanya Mona. Sini ikut gue. Mona langsung membawa Dira ke tempat yang aman untuk ceritain semuanya. Lo mungkin gak percaya ini tapi gue gak bohong Dir. Anggun itu, Mona nyeritain semuanya pada Dira. Dira yang mendengar penuturan dari Mona percaya tak percaya. Dia gak ngangka kalau Anggun selicik itu. Dira yang emang paling dekat dengan Anggun benar-benar kecewa dengan sahabatnya itu. Lo percaya kan Dir? Gue gak mungkin ngada-ngada soal ini, lanjut Mona setelah selesai nyeritain semuanya sama Dira. Gue emang curiga dari dulu, Anggun diam-diam selalu merhatiin Bara, jawab Dira. Tolong rahasiain ini dulu dari Feby. Feby dan Bara baru mau baikan, sebaiknya kita jaga dulu rahasia ini, ucap Mona. Iya Mon, gue gak mau Feby kembali terluka, gue juga kecewa banget sama Anggun, jawab Dira. Kevin suka sama Anggun, gue gak mau Anggun manfaatin Kevin buat nutupin kedoknya Dir, ucap Mona. Maksudnya kita kasih tahu Kevin soal ini gitu? Tanya Dira. Enggak gitu juga, setidaknya Kevin dan Anggun jangan sampai biarin bersama, ujar Mona. Kita kasih tahu Anya dulu, gue gak mau dia nantinya marah sama kita karena udah rahasiain ini semua, jelas Dira.
Oke nanti kita kasih tahu, jawab Mona.